Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Alvina Putri Damayanti Nababan dengan NIM 15036210069. Sini saya ingin menjelaskan tentang sebagian materi dari wawasan pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Yan Arthur, MPD. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pembentukan karakter, peradaban, dan juga yang ketiga faktor sosial budaya, ekonomi politik, dan yang terakhir yaitu pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kita akan memasuki pembentukan karakter yaitu pembentukan yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu pembentukan karakter. Dalam pendidikan juga membahas pengembangan pendidikan karakter. Diperlukan pemahaman bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, guru atau orang tua, dan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan karakter bangsa. Dalam aktivitas pembelajaran, guru atau pendidik memiliki tugas mendesain kondisi pembelajaran sehingga membentuk lingkungan belajar yang menjamin terwujudnya pendidikan karakter. Dalam hal ini, pembelajaran karakter harus terintegrasi baik dalam budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan seharian di rumah dan di masyarakat. Pengembangan karakter ini perlu diperhatikan bentuk-bentuk budaya bangsa atau pemahaman tentang pengenalan diri, tujuan hidup, interaksi dengan orang-orang di sekitar, dan proses pengambilan putusan. Dengan pembentukan karakter ini pula, peserta didik memiliki akhlak yang baik, juga dapat dipergunakan dalam aktivitas sehari-harinya. Seperti halnya contoh pada tahun yang lalu, yaitu lebih tepatnya pada Provinsi DKI Jakarta, diberlakukannya sistem full day school. Dengan hal ini dapat dikatakan sebagai penguat peserta didik dalam membentuk karakternya masing-masing. Perlu diingat pula bahwa peserta didik akan mempunyai karakter yang baik, dapat dimulai dari keluarga. Tentu halnya orang tua juga ikut berperan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Agar peserta didik benar-benar memiliki karakter atau akhlak yang baik pada dasarnya. Pembahasan yang kedua yaitu peradaban. Hubungan pendidikan dengan peradaban sangatlah berkaitan. Tentu peradaban hidup yang bermutu ialah peradaban yang dibangun dengan pendidikan. Membangun peradaban harus dimulai dengan membangun pemikiran masyarakat yang diselenggarakan melalui pendidikan. Meskipun dengan demikian tidak berarti untuk kita berhenti membangun bidang-bidang lainnya. Pendidikan di Indonesia memiliki kompleksitas masalah yang memang sangat menguras pikiran dan tenaga pada anak-anak. Bangsa juga sangat concern untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional. Belum lagi halnya sama pada zaman dahulu yang memperjuangkan pendidikan dengan adanya kesetaraan gender. Yang berarti apapun jenis kelaminnya, baik itu perempuan maupun laki-laki, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Akibat dari kesetaraan gender itu terhadap pendidikan, sehingga banyak wanita sekarang yang ikut andil dalam dunia politik, yang berguna untuk meningkatkan peradaban juga yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan menanamkan sifat kedisiplinan dan kreativitas juga memberikan motivasi terhadap peserta didik, juga dapat berpengaruh terhadap peradaban. Kita dapat mengambil contoh dari sistem pendidikan di negara lain, contohnya seperti Prancis, Amerika, dan Finlandia. Tujuan pendidikan di Prancis mengarahkan dan memiliki pemahaman tentang hak asasi manusia juga mengaplikasikannya. Pada Amerika memiliki tujuan untuk memahami arti kebebasan sebagai manusia atau human liberty. Tujuan pendidikan di Finlandia yaitu untuk memahami
untuk menanamkan juga karakter kejujuran sebagai manusia. Nah, dari beberapa tujuan pendidikan yang ada di Prancis, Amerika, dan juga Finlandia, dapat kita pergunakan pada sistem pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan peradaban manusia terhadap pendidikan. Juga kita dapat memiliki perubahan yang secara cepat atau revolusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Ada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Faktor sosial budaya terhadap pendidikan sangat berpengaruh terhadap peserta didik dalam aktivitas sehari-harinya. Banyak di antara peserta didik yang menanggapi budaya asal itu tidak perlu dan tidak ingin mempelajarinya. Sehingga sekarang banyak yang mempelajari budaya luar. Seperti yang sekarang ini, yaitu Korea. Budaya di Korea, lebih tepatnya seperti K-pop, banyak diminati anak-anak sekarang, baik muda maupun tua. Bahkan tak jarang sebagian dari mereka yang mempelajari bahasa tersebut. Memang tidak salah dalam mempelajari bahasa asing. Tentu itu sangat bagus dan perlu. Akan tetapi dengan semua hal itu, tentu halnya kita tidak melupakan budaya asal kita. Nah, dengan mempelajari budaya sendiri yang ada di Indonesia, tentu sangat berpengaruh juga terhadap ekonomi dan politik. Pendidikan di Indonesia juga mengajarkan atau memberikan pemahaman terhadap atau tentang budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena pemahaman itu dapat juga meningkatkan sistem ekonomi di Indonesia. Salah satunya ialah seperti kerajinan tangan yang ada di Indonesia dapat dijual belikan untuk mendapatkan pemasukan kepada pendidikan. Dalam pembelajaran tidak selalu melulu bergantung dengan buku, bisa saja menggunakan video dengan aplikasi yang ada. Pendidikan di Indonesia sangat berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah sangat berperan menentukan perkembangan pada pendidikan juga dapat menghasilkan lulusan yang mengetahui sosial budaya yang ada di Indonesia, juga ekonomi, dan juga ikut andil dalam dunia politik. Pembahasan yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan. Menurut Profesor Dr. Bejo Sujanto tentang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pengelolaan sekolah merupakan hal yang penting bagi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah harus dilakukan secara cermat dan juga secara berkala. Pengelolaan sekolah berkaitan dengan gaya kepemimpinan sekolah, kurikulum, pemberdayaan guru, dan lain-lain. Kurikulum dan pemberdayaan guru atau pendidik merupakan salah satu yang penting dalam melahirkan pendidikan yang berkualitas. Begitu juga menurut Profesor A.R. Tilaar tentang pendidikan ialah pendidikan merupakan sebuah konsep ide atau gagasan yang mengakui dan menilai pentingnya keseragaman budaya dan etnis di dalam pembentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan individu maupun kelompok, maupun juga negara. Beliau juga berpikir tentang pendidikan multikultural yang bertujuan untuk menanamkan sikap empati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut, agama, dan budaya yang berbeda. Dalam hal ini pula, pendidik dapat mengajarkan kepada anak, murid, sikap simpati, saling tolong-menolong, dan yang paling penting ialah sikap saling menghargai terhadap sesama. Dari beberapa pemikiran para ahli pendidikan tentang pendidikan yang ada di Indonesia, tentu halnya beliau-beliau ini ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itulah sebabnya pemerintah yang menghasilkan kurikulum, guru atau pendidik, serta siswa sangatlah penting berperan bagi pendidikan. Terlebih, siswa harus memberikan motivasi yang cukup atau memiliki motivasi yang cukup agar siswa tidak merasa tertekan dan terbebani dalam menjalankan pendidikan, sehingga dapat menjadi lulusan atau sumber daya manusia yang kompetitif dan mengenal budayanya pada
zaman globalisasi sekarang maupun pada perkembangan zaman yang akan datang. Dan juga berguna bagi negara. Sekian pembahasan yang bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.